Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham yang di request oleh Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama ada Wood, kedua LPPF, ketiga GIA, keempat APLN, kelima BRIS, dan keenam Agro. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada Wood. Wood pada hari Jumat kemarin ditutup di level harga 590 sama harga penutupan pada hari Kamis. Pada hari Kamis dia turun 0,4%. Wood masih diakumulasi asing. Kalau dilihat broker semarinya, KZ net buy di 100.000 dan tidak terdapat di top 10 seller. Dan kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Wood di area support ya, tektokan ya, bisa dikatakan Wood lagi istirahat. Apakah bisa spekulasi buy dengan indikator MACD yang sudah terbentuk dead cross dan bercat di bawah 0 juga terbentuk? Ya kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja buy di harga 590. Cut loss di 560 ya. Buy di 590, cut lossnya di 560. Target profit swing trade-nya di 700. Tapi kalau dia breakout dari 650 ini pasang trailing stop aja ya Pak. Kalau Wood breakout dari 650 pasang trailing stop. Takutnya dia tidak mampu naik lebih tinggi, dia berbalik arah, Bapak Ibu bisa take profit dulu. Jadi seperti itu strateginya untuk Wood. Wood harusnya aman ya menurut saya. Dan ya buruk-buruknya Wood ke 520 ini aja lah ya. Maksimal penurunan Wood di akhir tahun ini. Ya buruk-buruknya ke 520, bisa spekulasi buy lagi di 520. Kalau Bapak Ibu cut loss di 560, kalau masih pengen beli Wood ya nunggu dia di 520 530 ini ya, baru spekulasi buy lagi. Potensi lebih besar dia mantul juga akan lebih tinggi kalau dia mantul dari sini. Jadi seperti itu untuk Wood. Dan Wood ini akan bagus kalau sudah di atas 700 ya. Dia bisa rally panjang ke 1000. Ya, minimal kalau dia mampu breakout 700 nih, minimal dia ke 800 ya. Jadi seperti itu untuk Wood. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada LPPF. LPPF pada hari Jumat ditutup turun 2,43% ke level harga 1400 dan LPPF masih dibeli asing walaupun di hari Kamis asing jualan sangat besar, tapi kemudian dia net buy lagi. Kalau ditarik selama 1 bulan ke belakang ya asing masih net buy. Terlihat juga dalam broker semarinya JP beli di 53.000 tapi dia juga jual di 45.000. Jadi ya biasa aja nih di broker semarinya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPPF masih mencoba menguji resisten dinamiknya EMA 200 di 1450. Apakah hari Senin dia mampu breakout? Kalau dia hari Senin kembali melanjutkan koreksi ya, arah LPPF ini ke 1200 sampai 1250 ini ya. Apakah bisa spekulasi buy di atas ini? Ya belum dulu ya, mending wait and see dulu lah. Kalau beli LPPF ini mending nunggu beli di 1250 1260 ini ya. Nah seperti analisa saya sebelumnya, buy-nya di dekat sini nih cut loss-nya di 1180. Target profit kalau beli di 1270 sampai 60 ini target profit ya, EMA 200-nya di 1450. Kalau mampu breakout ya target selanjutnya 1720 ya. Dan LPPF ini akan terkonfirmasi bullish reversal kalau sudah di atas 1720. Naiknya akan lebih kencang. Target saya terdekat 2400 bahkan bisa ke 3000. Masih banyak gap di atas. Di 1970 juga ada gap. Di 2550 juga ada gap, di 2800 juga ada gap. Jadi ya peluang bagus untuk LPPF. Tapi kalau Bapak Ibu yang nggak sabar ya bisa beli di daerah bawah, nunggu dia di dekat-dekat support. Atau Bapak Ibu kalau mau lebih aman belinya di atas 1700. Kalau dia breakout 1720, Bapak Ibu bisa spekulasi buy ya. Ini bisa menjadi momentum LPPF akan melanjutkan lebih tinggi lagi ya. Minimal saya bilang ke 2400 ini bisa. Yang penting dia konfirmasi breakout dari 1700 dulu. Jadi seperti itu, arah LPPF masih berpotensi ke resisten sideway-nya di 1720. Kita langsung saja ke saham kedua. Saham kedua ada GIA. GIA pada hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,88% ke level harga 454 dan GIA ini dibeli asing. Kalau cek broker semarinya biasa aja ya. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal GIA masih mempertahankan 445 sampai 450 seperti analisis saya sebelumnya ya. Ya GIA ini sudah aman di atas 382 ya. Ya arah selanjutnya dia ke 450 dan kalau mampu
dua candle lagi di atas 450 ya, arah Gia akhir tahun ke 530. Apakah bisa spekulasi buy dengan kondisi seperti ini? Gia juga koreksinya belum kecil ya, 1-5 hari kemarin dia volumenya kecil ya. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di bawah 440 ya, buy di 454, cut lossnya di 430 ya, sekitar 5%. Kita perdekat dulu. Kalau Bapak Ibu mau cut loss di 430 bisa aja di 5%, target profit tetap di 530 ya. Jadi 15%, hampir 3 kali lipatnya. Ya, sangat mudah lah kalau Gia mau ke 530 ya. Nih bisa Bapak Ibu bisa lihat saat dia breakout resistennya 450, dia akhirnya menyentuh 530, kemudian dia koreksi. Harusnya ya dia akan menyentuh dulu lah kalaupun dia tidak mampu naik lebih tinggi. Jadi seperti itu untuk Gia ya, masih berpotensi mengarah ke atas selama tidak breakdown dari 445. Volume Gia juga mulai kelihatan yang signifikan dari mulai November ya. Ya bisa ada nih peluang bagus untuk Gia. Dan Gia ini masih targetnya juga masih jauh ya, di 640 nih. Harusnya bisa disentuh dia kalau dia sudah bertahan di atas 382 ini. Jadi seperti itu untuk Gia. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada APLN. APLN pada hari Jumat kemarin ditutup turun 4,45%, ke lepas harga 193. Sebelumnya di hari Kamis dia naik 16,75%. Kalau lihat broker semarinya, APLN masih dijual asing, walaupun ada net buy ya tetap mendominasi jualan. Kalau broker semarinya biasa aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal APLN potensi ke bawah menurut saya ya. Kalau di minggu depan ya, di 3 hari ke depan lah, di Senin, Selasa, Rabu, kalau dia tidak mampu naik ke atas 202 ya, kalau tidak mampu naik ke atas 202 ya, potensinya terdekat ke 176 dan bahkan bisa ke 156 ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, kalau kita hapus supportnya di 170 ini 7, nah terlihat saat dia gagal breakout 202 dia turun. Saat dia mampu breakout dia malah 2 kali ya. Ini dia dicoba lagi di 15 Agustus, di bulan Agustus dia coba breakout tapi gagal dan dia turun. Jadi ya ini ya range sideway-nya seperti ini. Kalau kita tambah supportnya di sini ya seperti ini, tapi ini termasuk spekulasi buy dan bisa peluang untuk ke trigger itu cukup besar ya. Atau Bapak Ibu nanti cut loss-nya di bawah EMA 20-nya nih aja ya. Kalau dia koreksi nanti EMA 20-nya nih ngikutin, nah Bapak Ibu bisa cut loss di bawah EMA 20-nya. Kalau mau buy di harga 176 atau 178 ini ya. Jadi seperti itu untuk APLN. Masih ada peluang untuk ke bawah ya, kalau di 3 hari ke depan dia tidak mampu naik ke 202. Buruk-buruknya 156 ya, nih buruk-buruknya, walaupun bisa pertahanan di 178. Seperti itu aja untuk APLN. Kita langsung saja ke saham kelima. Saham kelima ada BRIS. BRIS sangat luar biasa di hari Jumat, naik 19,79%, ke lepas harga 1.785, dan BRIS dibeli asing yang sangat besar ya, di 50 juta. Tapi kalau di broker semarinya malah biasa aja nih, gak kelihatan nih asing beli nih. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS akhirnya breakout all time high-nya, resisten sideway-nya di 1615 ya. Seperti saya bilang, arah selanjutnya ke 1860 sampai 1870. Kalau itu mampu di breakout, arah selanjutnya ke 2000 ya. Jadi sangat bagus untuk BRIS. Kalau yang sudah ketinggalan ya udah jangan dibeli, jangan dikejar ya. Jangan kejar saham yang sudah naik tinggi, karena untuk dia turun ke bawah itu cukup besar juga peluangnya ya. Jadi beli saham itu seperti yang saya bilang, tunggu sabar. Kalau dia belum naik ya beli di daerah bawah nih. Beli di dekat sini kan saya pernah bilang nih, kalau mau buy di pertengahannya, cuman cut loss-nya agak dalam di 1280 sampai 1290, dan targetnya ya di 1600-nya dulu. Kalau dia mampu breakout, pasang trailing stop seperti saya bilang. Atau kalau Bapak Ibu nggak takut ketinggalan kereta ya beli lebih bawah biar lebih kecil loss-nya kan. Kalau Bapak Ibu lebih sabar, waktu minggu lalu beli di harga pertengahan
dengan resiko cut loss dalam tadi ya ini dibawa naik kan. Dan juga saya bilang Breeze ini aman kalau sudah di atas 1300 1400 ini arahnya ya pasti akan menguji lagi 1600 kan dia belum pernah menguji nih. Setelah sekali menguji dia naik ya pasti dia akan menguji nih sekali lagi, kalaupun tidak mampu breakout ya dia akan pasti menguji sekali lagi. Dan ternyata di hari Jumat kemarin dia langsung breakout ya. Jadi ya masih arah Breeze ke atas, cuman ya saya sarankan bagi yang belum punya barang, apalagi yang baru terjun di dunia saham, jangan ikutin ya. Ada peluang profit ada, cuman resikonya kalau Bapak Ibu dibawa ke bawah, kalau dia hari Senin atau Selasa ARB kan lumayan besar di 6-7% ya. Beli saham itu ya nunggu belum dia naik atau di daerah support, sabar selama di area trading plan ya hold aja. Kan duitnya nggak kemana-mana juga selama itu ya. Jangan mikir untuk cepat dapat uang lah di saham. Kuncinya sabar di saham itu. Kalau semakin Bapak Ibu dan teman-teman berpikir bisa cepat dapat uang di saham, kemungkinan besar Bapak Ibu akan kacau psikologis dan juga akan sering cut loss. Dan ya beli saham pasti cari yang saham-saham yang naik dulu baru ngikut, tas dibawa turun jadi floating loss kan, seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Breeze, arahnya masih ke atas cuman belum bisa spekulasi buy karena ya resiko dibawa turun juga ada walaupun dia bisa naik lebih tinggi lagi. Kita langsung saja ke saham terakhir. Saham terakhir ada Agro pada hari Jumat ditutup naik lagi 8,21%, setelah hari Kamis juga dia naik cukup tinggi 12,3% ke harga 790. Padahal asing jualan ya, tapi sahamnya tetap naik. Kalau lihat broker semarinya biasa aja ya, karena seller ada di buyer juga, buyer ada di seller. Ya sama aja. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro arah selanjutnya Agro ke 950 kalau terkonfirmasi breakout. Harusnya ini ya belum berani juga bilang terkonfirmasi karena Bapak Ibu bisa lihat nih Agro juga pernah. Nah, nih Agro juga pernah breakout nih 765 tapi kemudian dia gagal kan. Jadi perlu hati-hati untuk Agro ya. Potensi ke atas ada cuman belum bisa spekulasi buy. Takutnya dia pasca breakout walaupun volume meningkat signifikan 2 hari ya, untuk lanjut bisa kalau Bapak Ibu mau buy ya, tapi resikonya tanggung masing-masing ya. Saya buatkan ya cut loss di harga ARB-nya aja lah di 7%. Nah, di 735 sampai 730 bisa cut loss di situ ya kalau Bapak Ibu, tapi resikonya siap, harus resiko lah. Targetnya ya ke 900 terdekat lah di 14% ya. Jadi seperti itu untuk Agro. Yang mau beli ya bisa aja di harga penutupan, cut loss di harga ARB-nya ya. Harga ARB-nya ada di 730 sampai 735. Jadi seperti itu. Kalau yang mau ngikut, resiko tanggung masing-masing ya. Kalau saya sih mending nunggu dia konfirmasi breakout dulu atau nunggu dia di bawah lagi. Kalau gagal breakout, Agro ini akan ke bawah lagi ya, ke 650-an nih lagi. Jadi bisa spekulasi buy di sini. Agro harusnya aman di atas 620 ini. Kalau Bapak Ibu kemarin belinya pas saat dia koreksi ini di 630 sampai 650, Bapak Ibu udah cuan lebar kan. Indikator MACD sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk, volume meningkat ya. Masih ada peluang Agro ke atas ya, masih ada peluang. Tapi takutnya price makernya maunya dia turun dulu ya, bisa seperti itu. Yang penting Bapak Ibu strateginya seperti saya bilang, cut loss di harga ARB kalau dia ARB. Jadi seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang mau dukung channel Borneo Trader di sawaria.co/Borneo Trader, bisa klik linknya di deskripsi. Setiap dukungan Bapak Ibu juga berkontribusi dalam pembelian buku-buku bacaan untuk anak-anak di pedalaman Kalimantan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.